Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah al-uswah. Bahkan ulama mengatakan al-uswatu qabla da'wati. Keteladanan sebelum berdakwah. Jadi kita teladan dulu baru ngajak sehingga orang itu percaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwai keluarganya, mendakwai masyarakatnya, beliau benar-benar menjadi uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat 21 surat Al-Ahzab. Ya. Berarti dai itu bukan penceramah, bukan tukang ceramah. Memang di dalam dakwah ada yang namanya ceramah, tapi jangan diartikan bahwa dakwah itu hanya ceramah saja. Intinya ad-da'watul hiyal uswah. Dakwah itu keteladanan. Ketika abinya, ustadznya mengajak sholat berjamaah anak dan santrinya, maka ustadznya terdepan. Kalau sudah ada imam, ya ada dia, atau belum jadi imam, ya orang yang jadi imam. Kalau dia sebaiknya imamnya. Makanya kiai itu harus jadi imam. Tidak hanya nama besar. Pesantren ini ketuanya Kiai Haji fulan-fulan. La, tidak cukup. Kiainya ya juga imam masjidnya. Kecuali ketika ada tugas di luar untuk berdakwah atau untuk amal islami, baru nanti santrinya atau ustadz yang lainnya. Jadi ad-da'watu hiyal uswah. Jangan bermimpi kita jadi abi umi, berhasil menghadirkan keluarga dakwah sementara kita tidak menjadi contoh. Jadi contoh itu pahalanya besar. Ya, digambarkan oleh hadis Nabawi, orang yang berdakwah itu orang yang terkaya, dan memang benar. Li ahyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin na'am. Sungguh ya, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, karena kamu yang ngajak, kamu yang mendakwai, kamu yang menceramai, kamu yang mentarbiyah, itu lebih baik daripada unta merah. Wa fi riwayatin lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kan semangat untuk ya menggerakkan kaum muslimin untuk berdakwah. Ungkapan humurin na'am, ulama bahasa mengatakan ya, onta merah itu sebagai gambaran aset yang termahal di zaman itu, atau lebih khususnya kendaraan yang lebih mahal. Di zaman Nabi kalau kendaraan kan dari onta, Pak. Onta termahal itu yang merah. Jadi kalau sekarang orang yang berdakwah itu ya yang bisa memberikan petunjuk atas izin Allah dapat satu saja lebih baik daripada unta merah atau kendaraan yang termahal di zamannya. Berarti Bapak Ibu, walaupun kita belum punya mobil yang mahal, tapi kita berdakwah lebih kaya daripada orang-orang yang punya mobil mahal. Mobil apa, Bu? Yang ada gini-gininya itu, lemper gini atau lapis gini itu apa? Apa itu? Itu lebih kaya aktivis dakwah. Masya Allah. Jadi intinya kita menjadi teladan. Abinya menjadi teladan, uminya menjadi teladan. Jangan sampai abi umi malah kontradiksi, tidak mendukung dakwah. Suami istri harus kompak, anaknya semuanya itu berdakwah dan mengikuti abinya dan uminya. Yang ketiga adalah al-jiddiyah. Bersungguh-sungguh. Ini bisa kita lihat dalam surat Abasa. Bapak yang saleh, ibu yang salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i ilallah yang paling baik, yang paling ideal, contoh yang paripurna, itu pun pernah ditegur oleh Allah, Bapak Ibu. Ditegurnya oleh Allah karena Nabi tidak bersegera merespon Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Tapi Nabi malah semangat mendakwai sonadid Quraisy, elit-elit Quraisy.
Dan waktu itu Nabi beristihad. Jadi Nabi kalau ditegur itu biasanya memang belum ada nas, Pak. Belum ada ayat Quran yang turun. Ada dua pilihan. Ya, sekelompok mereka penguasa Quraisy. Yang satu sahabat Nabi, miskin, tidak terkenal, bahkan buta beliau. Maka ayatnya pakai kata a'ma. Nah, logika orang yang berdakwah dalam hal ini Nabi SAW. Bapak Ibu, ini kan suratnya surat Makkiyah. Bapak Ibu sekalian, di Mekah itu Nabi sudah banyak nggak pengikutnya? Di Mekah itu kekuasaan masih di tangan siapa Bapak Ibu? Abu Jahal, Abu Lahab, Quraisy. Istihad manusia, Nabi juga manusia. Sudah barang tentu lebih potensi tokoh-tokoh Quraisy karena pemimpin punya rakyat yang banyak. Kan begitu logika manusia. Kalau dalam bahasa sekarang adalah midullah sia-sia, agar mempunyai payung politik, agar dakwahnya ya tidak dikriminalisasi karena orang-orang yang hebat masuk Islam. Itu lagi-lagi logika manusia. Ternyata al-mizanus samawi, timbangan langit tidak begitu. Makanya Nabi ditegur oleh Allah dengan teguran yang Masya Allah lumayan keras kan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan dia berpaling, tapi tetap lembut. Makanya Allah tidak mendatangkan dengan mukhatab. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, tapi menggunakan orang ketiga seolah-olah orang lain atau jauh. Ini cara memberikan teguran harus tetap sopan. Allah saja sopan kepada makhluknya. Nah ternyata ketika kita tadaburi kenapa Nabi diberikan peringatan oleh Allah, ternyata Abdullah bin Ummi Maktum walaupun buta tapi beliau bersungguh-sungguh. Dari mana kita tahu? Dari kata yas'a. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepadamu yas'a, Bapak Ibu, yas'a itu menggambarkan lamban atau cepat. Bapak Ibu, kalau yamshi berjalannya biasa, tapi kalau yas'a, Bapak Ibu ketika pergi haji umroh, ya sa'i antara Sofa dan Marwah, itu jalannya kalem atau kencang? Pak, keras atau lambat? Bapak sudah pernah haji ya? Umroh atau belum sih Pak? Kalau belum kita rombongan aja umroh rame-rame Pak ya? Ya, Masya Allah. Jadi pertemuan mudarisin yang ke berapa nanti haji Pak? Umroh bareng-bareng Pak. Masya Allah. Luar biasa Pak. Jadi yas'a itu berjalan cepat. Padahal bayangan kita namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Orang buta itu kalau jalan pelan-pelan itu cepat Pak. Pelan. Ya, kalau cepat tuh nabrak-nabrak. Kenapa diredaksikan dengan yas'a? Menggambarkan bahwa beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah. Makanya harus diperhatikan daripada sonadid Quraisy, penguasa-penguasa Quraisy yang cuma tawar-menawar saja, tidak ingin beriman. Kenapa sekali lagi Pak, rumah tangga dakwah itu harus bersungguh-sungguh? Karena yang bersungguh-sungguh itu akan diberikan oleh Allah. Keberhasilannya itu pasti atas izin Allah. Karena ayatnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.